Allah menciptakan akal dan nafsu? Pertama, Allah menciptakan akal. Barang beres akal ku Gusti Allah diciptakan, kemudian eta menjadi akal digerakkan ku Gusti Allah, ditanya ku Gusti Allah, dipanggil oleh Gusti Allah, hei ta'al 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 ta'al, akbil akbil, kadir, langsung menjadi akal, langsung menghadap terhadap Gusti Allah. Langsung etan menjadi akal menghadapan ke Gusti Allah, ditanya di ku Gusti Allah, hei man anta wa man ana, siapa anjeun, wa man ana dan siapa kaulah, kata Gusti Allah. Dijawab kuan menjadi akal, anta rabbi wa ana abduka dhaif, anta rabbi Tuhan dan pangeran kaulah, wa ana abduka dhaif, wa ana abduka dhaif, sedangkan kaulah Tuhan nyata hamba Tuhan anu lemah. Anta rabbi wa ana abduka dhaif, anta rabbi Tuhan dan pangeran kaulah, wa ana abduka dhaif, sedangkan kaulah adalah hamba Tuhan anu lemah. Gimana jawab Allah? Ya akal, ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Allah di sesuatu perkara anu kaulah, anu kaulah diciptakan anu luwih mulyana suatu perkara eta nyata iwa anjeun. Ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Allah di suatu perkara anu paling mulia di alam dunia ieu terkecuali akal. Jelas? Paham? Jadi sesuatu perkara, manusia, hewan, kalau tidak mempunyai akal, itu tidak bakal mulia. Contohnya, manusia kalau tidak mempunyai akal, tidak mempunyai akal pikiran, anu edan ngaranna, anu gelong ngaranna, tidak bakal mulia. Bukan hanya mulia, tidak bakal dihormati oleh orang lain, tidak bakal disegani, dan tidak akan menerima suatu perbuatan yang baik pula kalau orang yang tidak mempunyai akal. Jadi jelas di sini Allah menciptakan akal, ma di sini teh suatu perkara anu Gusti Allah diciptakan. Jadi ma khalaqtu khalqan a'azzu minka, tidak ada lagi suatu perkara anu yang lebih baik anu kau diciptakan, kata Gusti Allah, iwal akal. Kemudian barang Allah beres menciptakan akal, kemudian summa khalaqallahu ta'ala an-nafsa, kemudian Allah menciptakan hawa nafsu. Barang beres Allah menciptakan hawa nafsu, kemudian eta yang namanya hawa nafsu dipanggil oleh Gusti Allah, hei akbil falam tajib. Eta anu wajib nafsu umpama jawaban sama sekali karena panggunaan Allah, karena panggerak Allah, karena ajakan Allah. Falam tajib henteu nyilek-nyilek acan, falam tajib henteu nengok-nengok acan, falam tajib eta anu wajib akal, falam tajib henteu ngajawaban sama sekali karena panggunaan Allah, karena panggerak Gusti Allah. Di samping eta Allah teh nanya deui terhadap anu jadi nafsu. Hei man anta wa man ana, saha anjeun jeung saha kaula, kata Gusti Allah. Man anta wa man ana, kata Gusti Allah, saha anjeun jeung saha kaula, kata Gusti Allah. Gimana eta anu jadi nafsu? Sombong anu jadi nafsu. Kata nafsu qalat ana wa anta. Hei Tuhan, anak-anak saya, wa anta, ya kamu, ya gue lolo. Sombong kata mau jadi nafsu. Betul, orang yang diiringi dengan hawa nafsu, suatu perkara yang diiringi dengan hawa nafsu pasti menimbulkan kesombongan. Bukan hanya menimbulkan kesombongan, di samping itu di dalamnya ada riya dan yang lainnya, bakal ada
rasa-rasa ujub dengki, hasud dan sejabana, kalau ada di dalam hatinya ada nafsu yang tidak bisa dipendam, kalau ada nafsu yang tidak ditahan. Sebab kenapa? Nafsu memang itu sifat manusia, itu hak manusia. Jadi manusia itu di antaranya oleh Gusti Allah diberikan hawa nafsu. Sebab kenapa? Manusia itu keimanannya waya jidu wayan kusuh, kadang bertambah dan kadang berkurang. Itunya imannya para manusia. Kalau walaya jidu wayan kusuh, belum pernah berkurang dan belum pernah bertambah, itu namanya keimanan para malaikat. La ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Jadi para malaikat itu tidak mempunyai nafsu, di antaranya la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan ada lagi keimanan itu walaya jidu wayajidu walayan kusuh, selalu bertambah dan bertambah, belum pernah berkurang. Keimanan siapa itu? Yaitu keimanan para nabi Allah Subhanahu wa ta'ala. Selalu bertambah keimanan para nabi, dan tanah imannya para nabi, ya. Di antaranya imannya Nabi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian barang beres Allah menciptakan nafsu, ditapangi ku Gusti Allah eta nu jadi nafsu, hanteu pernah ngajawaban. Ditanya di ku Gusti Allah eta nu jadi nafsu, ada ngajawaban anta wa anak-anak, anta wa anak-anak, bu, anak-anak wa anta wa anak-anak, gue lolo, kamu gue, bu, sombong. Di samping itu Allah teh faghadaballah, Allah benuh kana jadi nafsu. Di samping bener Allah teh fa'adzaba bin nari. Kemudian Allah kemudian Allah fa'adzaba bin nari jahannam. Kemudian Allah ngahukum kana jadi nafsu dengan neraka jahanam. Barang beres Allah ngahukum nafsu dengan dimasukkan ke neraka jahanam, berapa tahunkah Allah menghukum nafsu di neraka jahanam? Mi'ata sanatan, yaitu 100 tahun anu ngajadi nafsu diasupkeun ku Gusti Allah kana neraka jahanam. Barang beres summa akhrajaha, kemudian Allah mengeluarkan anu ngajadi nafsu dina neraka. Tujuannya apa Allah mengeluarkan nafsu di dalam neraka? Tujuannya ingin bertanya kembali. Kemudian Allah fa'adzaba bihna di jahanam, kemudian Allah ngahukum kan jadi nafsu dengan neraka, dengan dimasukkan ke neraka jahanam. Berapa tahun? Mi'ata sanatan, nyaeta 100 tahun. Barang beres masa 100 tahun yang dilewati oleh nafsu, dihukum oleh Gusti Allah di neraka jahanam. Kemudian summa akhrajaha, kemudian Allah mengeluarkan nafsu tersebut. Kemudian ditanya lagi oleh Gusti Allah, man anta wa man ana, hei nafsu, man anta wa man ana, saha anjeun jeung saha kaula. Kumaha jawab nafsu? Ana anta, saya kamu, ana anta gue lo. Sombong kata menjadi nafsu. Para hadirin naudzubillahi min dzalik. Jelas orang atau manusia yang hawa nafsunya di atas rata-rata, itu sombong. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian Allah teh fa'adzabaha, kemudian Allah teh ngazab atau menghukum kan menjadi nafsu, etan menjadi nafsu summa ja'ala finnari ju'a. Kemudian Allah menghukum kan menjadi nafsu, diasupkan etan menjadi nafsu kena neraka ju'a, neraka anu di dalamnya terdapat kelaparan yang sangat pedih. Tuh. Berapa tahun? Mi'ata sanatan, nyata 100 tahun. Barang beres waktu selama 100 tahun yang dilewati oleh neraka, oleh nafsu di neraka jua, neraka yang sangat lapar. Pas Allah ditaros di Gusti Allah, ditanya di, hei
Man anta wa man ana saha anjeun. Wa man ana dan siapa kaulah kata Gusti Allah. Baru di samping itu anu ngajadi nafsu. Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Anta rabbi, Tuhan teh pangeran kaulah, wa ana abduka dhaif, sedangkan kaulah hamba Tuhan anu lemah. Anta rabbi wa ana abduka dhaif. Anta rabbi, Tuhan teh pangeran kaulah, wa ana abduka dhaif, sedangkan kaulah adalah hamba Tuhan anu lemah tuh. Jelas. Jadi nafsu ini sangat berbahaya. Bahkan kalau kita lihat dalam kitab Duratun Nasihin, mana dalam majlis yang ke Majlisul Khamis. Majlisul Khamisu, majlis yang ke-5, Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah, yaitu seorang walinya wanita. Sedangkan Hasan Basri sama seorang wali Allah, dan sangat menginginkan itu Hasan Basri ingin mempunyai istri seperti Rabi'atul Adawiyah. Dalam jelasnya Hasan Basri itu ingin menyunting Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah. Kemudian itu Hasan Basri main atau ta'aruf, main ke rumahnya Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah. Namun di samping itu, Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah memberikan suatu pertanyaan tentang nafsu terhadap Nyi Siti. Namun di samping itu, Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah memberikan pertanyaan terhadap Hasan Basri. Mana kata Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah, "Hei Hasan Basri, mana Ya Hasan Basri, akhbarni kam jaz'in khalaqallahu al-aqla." Ya Hasan Basri, akhbarni, coba ceritakan terhadap kau. Ya Hasan Basri, Rabi'atul Adawiyah mengutarakan pertanyaan terhadap Hasan Basri. Tentang apa? Ya jelas tentang nafsu. Mana kata Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah, "Ya Hasan Basri, akhbirni, coba ceritakan terhadap kaulah," katanya Siti Rabi'atul Adawiyah, "kam jazin khalaqallahu al-aqla." Coba ceritakan olehmu, kam jazin khalaqallahu al-aqla, berapa Allah menciptakan akal? Dijawab oleh Hasan Basri, "Asyaratun." Ya Rabi'atul Adawiyah, Allah menciptakan akal yaitu asyaratun, yaitu 10. Asyaratu ajain, yaitu 10 juz. Tis'atali rajuli, 9 akal pikeun laki-laki. Wahidun lin nisa, dan 1 akal buat perempuan, dan 1 akal buat perempuan. Kemudian ditanya oleh Nyi Siti Rabi'atul Adawiyah, "Ya Hasan Basri, kam jaz'in khalaqallahu asyahwat, berapakah Allah menciptakan syahwat, baik perempuan maupun laki-laki?" Kemudian dijawab oleh Hasan Basri, "Asaratu ajzain, yaitu 10 juz Allah menciptakan syahwat." Jadi Allah menciptakan akal 10 juz, menciptakan syahwat 10 juz. Kemudian ini yang namanya syahwat. Asaratul ajzain, yaitu 10. Tis'atul nisa, 10 juz. Syahwat itu pikeun buat perempuan atau pikeun perempuan. Wawaidun lil rajuli, wawahidun atau wawaidul lirajuli, dan 1 juz buat laki-laki. Jadi di sini kita tahu akal yang paling besar yaitu
tis'atu lirajuli, yaitu 9 laki-laki, 9 zuz akal buat laki-laki. Jadi laki-laki itu kebanyakan akalnya yang banyak. Kalau kata bahasa itunya, itu laki-laki itu semacam 1000 macam cara. Sebab kenapa? Akalnya banyak, banyak bohongnya. Gitu. Iya. Enggak juga sih kalau laki-laki itu banyak bohongnya, tergantung orangnya. Tapi emang benar, banyak akal banyak bohong kebanyakan. Banyak akal tapi kalau kebanyak akal, jadi jelas di sini orang yang mempunyai akal banyak, kebanyakan para wali itu kebanyakan para wali itu yaitu tergolong dari orang-orang laki-laki, kebanyakan dari orang laki-laki. Jadi sebab kenapa? Sebab akalnya banyak, sebab akalnya jelas 9 juz. Jadi jelas kebanyakan para wali, para ulama yaitu seorang laki-laki. Sebab kenapa? Jelas di saat azizain akalnya 9, sedangkan perempuan wahidun lin nisa, dan 1 akal buat perempuan. Tetapi di sini Allah menciptakan syahwat, yaitu tis'atul lin nisa, yaitu 9 buat perempuan, wahidun lin rajuli, dan 1 syahwat buat perempuan. Jadi di sini kita tahu syahwat yang paling besar yaitu perempuan. Syahwat yang paling besar itu perempuan. Kenapa syahwat yang paling besar itu perempuan? Sebab perempuan itu mempunyai akalnya cuma 1, syahwatnya 9. Nah, di sini ini kita bisa tahu bahwa syahwatnya perempuan itu 9. Akalnya itu 1. Jadi perempuan itu banyak malunya. Jadi kenapa? Sebab kebanyakannya syahwat akalnya cuma 1. Jelas di sini. Jadi rasa malunya lebih tinggi daripada perempuan. Tetapi di sini perempuan rasa syahwatnya lebih besar daripada laki-laki. Namun rasa syahwatnya itu perempuan tertutupi oleh sedikitnya yang namanya akal. Tetapi kalau perempuan, kalau sudah nafsunya tinggi, kalau nafsunya sudah naik melebihi di atas rata-rata laki-laki. Sebab kenapa? Ya jelas orang mempunyai 9 juz nafsunya lebih tinggi, lebih jauh. Laki-laki cuma 1, sedangkan perempuan 9 akal. Kemudian katanya si Robiat Baladawiyah, ya Hasan Basri, ana aqdiru ala hibdi tis'at ajzain minas syahwat. Hei Hasan Basri, saya bisa nahan daripada 9 syahwat minal akli wa anta la taqdiru ala hibdi juz'in wahidin, sedangkan kamu tidak bisa menahan 1 zul daripada syahwat. Jadi ditanya lagi,